Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Ramadhani dengan NIM 2022 0201 030009. Di sini saya akan membahas materi bagian A, pemohon dan permohonan, di mana materi ini terbagi atas 5. Yang pertama, pemohon pengujian. Yang ketiga itu ada pendaftaran permohonan dan jadwal sidang. Yang keempat ada pemberitahuan, dan kelima ada pemanggilan pihak-pihak. Baik, adapun pembahasan pertama itu di bagian A ada pemohon dan permohonan. Pemohon pengujian. Persyaratan legal standing pemohon. Pemohon adalah subjek hukum yang memengaruhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana dijabarkan dalam pasal 3 Peraturan MK Nomor 6 garing PMK garing 2005, ditentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Adapun pemohon itu ada 4. Yang pertama, perorangan warga negara Indonesia. Dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok yang warga Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama dapat tampil menjadi pemohon asalkan dapat membuktikan bahwa dirinya sendiri-sendiri atau bersama-sama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam pasal 51 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu merumuskan salah satu kategori pemohon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga ada badan hukum publik atau privat. Ada 4 macam badan hukum, yaitu badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya Komisi Pemilihan Umum. Kedua, badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata, misalnya Bank Indonesia. Yang ketiga, badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Yang keempat itu ada badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Adapun yang kelima itu ada lembaga negara. Lembaga negara itu adalah lawan kata lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau bisa disebut sebagai organisasi non-pemerintah, ornof, atau non-governmental organization. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Nabil di NIM 202302010360. Di sini saya akan bacakan yaitu permohonan perkara. Permohonan perkara adalah suatu proses hukum di mana seseorang atau suatu badan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk minta putusan atau keputusan dalam suatu perkara atau sengketa tertentu. Permohonan perkara dapat berupa yang pertama yaitu gugatan permohonan untuk meminta pengadilan memutuskan satu perkara atau sengketa antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, permohonan penetapan permohonan untuk meminta pengadilan menetapkan suatu hak atau status tertentu. Terus yang ketiga, permohonan eksekusi, permohonan untuk meminta pengadilan melaksanakan putusan atau keputusan yang telah memiliki kekuatan tetap. Yang ketiga itu ada pendaftaran permohonan dan jadwal sidang. Setiap permohonan yang diajukan harus lebih dulu diperiksa oleh Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah berkas permohonan itu sudah lengkap atau belum. Sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan lengkap di sini adalah bahwa permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 29 dan pasal 31 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu bahwa berkas permohonan itu terbukti. Yang pertama ditulis dalam bahasa Indonesia, yang kedua ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang ketiga berkas permohonan berjumlah 12 rangkap, yang keempat jelas memuat nama dan alamat pemohon, dan yang kelima disertai dengan alat-alat bukti yang mendukung permohonan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan mengenai kekurangan itu
diterima oleh pemohon. Yang keempat, pemberitahuan, di mana dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mereka menentukan yang pertama, Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Terus yang kedua, penetapan hari sidang pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Adapun yang ketiga, di mana pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk itu. Yang kelima itu ada pemanggilan pihak-pihak. Siapa saja pihak-pihak yang dapat dipanggil menghadiri persidangan Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 54 disebutkan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden. Dalam hubungan ini, perkara-perkara pengujian undang-undang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkara yang memerlukan keterangan lisan dan tertulis dari Presiden, DPR, DPD, MPR, dan lembaga-lembaga negara ataupun lembaga swasta yang terkait lainnya. Yang kedua itu perkara yang memerlukan keterangan lisan dan tertulis dari Presiden dan DPR saja. Yang ketiga, perkara yang memerlukan keterangan tertulis dan dari lembaga-lembaga negara terkait tetapi tidak memerlukan keterangan yang bersifat lisan. Terus yang keempat itu perkara yang tidak memerlukan keterangan lisan ataupun keterangan tertulis apapun karena dianggap sudah cukup jelas bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Rabianti Salim dengan NIM 2022-02-01-03-006. Baik, saya akan melanjutkan materi yang bagian B, yaitu pemeriksaan dan pihak-pihak. Nomor 1, penelitian administratif. Setiap permohonan perkara pengujian undang-undang yang diajukan harus lebih dulu diperiksa dengan teliti oleh petugas kepaniteraan untuk menentukan apakah berkas permohonan itu sudah lengkap atau belum. Sesuai ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, maka yang dimaksud dengan lengkap adalah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 29 dan pasal 31 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu berkas permohonan ini terbukti yang pertama ditulis dalam bahasa Indonesia, yang kedua ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang ketiga berkas permohonan berjumlah 12 rangkap, yang keempat jelas memuat nama dan alamat pemohon, dan yang terakhir yaitu disertai dengan alat-alat bukti yang mendukung permohonan. Bagian 2 yaitu pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan pendahuluan. Bagian A, pengertian pemeriksaan pendahuluan. Pendahuluan ini berisi satu pasal, yaitu pasal 39 yang terdiri dari 2 ayat. Kedua ayat itu adalah yang pertama, sebelum mulai pemeriksa pokok perkara, MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Yang kedua, dalam pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Yang kedua yaitu pemeriksaan oleh panel. Pemeriksaan persidangan oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim konstitusi adalah salah satu bentuk atau saja dari persidangan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, pemeriksaan oleh pleno. Selain sidang panel, persidangan dapat pula diadakan dalam bentuk pleno hakim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi sebagaimana ditentukan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir yaitu nomor 4, penghentian pemeriksaan dan penundaan putusan. Dalam persidangan perkara,
Dalam persidangan perkara pengujian undang-undang, seringkali para pemohon mendalilkan adanya dugaan tindak pidana penyuapan atau korupsi dalam proses pembentukan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Meskipun mengenai dugaan tindak pidana itu tidak terkait dengan kewenangan MK untuk menilai atau mengadilinya, akan tetapi jika suatu undang-undang disusun dan ditetapkan atas dasar perbuatan pidana yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, maka proses pembentukan undang-undang yang bersangkutan dinilai bertentangan dengan prinsip dan prosedur pembentukan undang-undang baik. Baik, perkenalkan nama saya Iska dengan NIM 2022 0201 03021. Di sini saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi di bagian C, yaitu pembentuk undang-undang dan pihak yang terkait. Yang pertama, ada pembentuk undang-undang atau legislator. Berdasarkan Undang-Undang 1945, lembaga yang terlibat dalam pembentukan undang-undang adalah yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kedua Presiden, ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk undang-undang tertentu. Di bagian kedua, ada CEO legislator, Presiden dan DPD. A. Presiden atau pemerintah. Dalam sistem konstitusi Indonesia saat ini, legislator utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun pemerintahan juga memegang peran besar sebagai CEO legislator karena pemerintahannya lah yang nantinya akan melaksanakan undang-undang tersebut. Kedudukan pemerintahan dalam proses pembentukan undang-undang bersifat khusus karena selain ikut merancang, membahas, mengesahkan, dan mengundangkan, pemerintahan juga memiliki kepentingan langsung untuk menentukan isi serta waktu pengaturan undang-undang agar pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bagian B, Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga lain juga dapat disebut sebagai CEO legislator adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah juga lembaga yang terkait dalam kegiatan pembentukan undang-undang sehingga dapat disebut sebagai CEO legislator meskipun posisinya hanya sebagai penunjang atau auxiliary organ terhadap fungsi-fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang bagian C, yaitu ada lembaga negara yang terkait. Sebagai contoh, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, masing-masing itu diatur dengan undang-undang yang menentukan hal-hal yang berkenaan dengan organisasi dan prosedur hukum acara untuk melaksanakan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih.